Hai, di sini saya dan teman saya ingin membuat podcast tentang cipta kerja dalam bidang kelautan dan Perikanan sini kita membahas sedikit tentang undang-undang yang nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja di bidang kelautan dan perikanan. di sini saya akan menjadi penanya dan teman saya akan menjadi Penjawabnya. jawab. Sebelum itu kita perkenalkan diri dulu kali ya. Kenalkan, nama saya Angelica Roberta Huta Barat dengan NIM 2213521034. Dan saya Kofifa Salsabila dengan NIM 2213521042. Ya, kita langsung ke topik ya. Udah siap belum nih Kak Fifah untuk memulai podcast kita kali ini? Pasti udah siap dong. Oke. Jadi di awal tadi seperti yang kita tahu, kita sudah men-spill sedikit apa yang akan kita jelaskan ya. Jadi kita kan membahas tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Kelautan dan Perikanan. Yang saya ketahui tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini bahwa pemerintah mengklaim akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menyelesaikan permasalahan dalam sektor kelautan dan perikanan. Ya, betul. Menurut kamu sendiri, arah kebijakan tata kelolaan kelautan ini udah sampai mana ya? Ya, jadi arah kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia itu udah dirumuskan oleh dan ditempuh oleh pemerintahan, dan itu dikelola sendiri oleh Presiden kita Joko Widodo pada periode 2019 sampai 2024. Nah, itu berpotensi menimbulkan krisis ekologi, termasuk juga kerusakan ekosistem laut dan ketidakadilan sosial itu. Nah, percepatan investasi yang menjadi tujuan UU Cipta Kerja ini itu dikhawatirkan akan mengabaikan aspek perlindungan daya dukung ekosistem itu sendiri. Nah, selain itu ada juga nih kepentingan kelompok masyarakat marginal di sektor kelautan dan perikanan gitu. Berarti masih ada dong ya permasalahan-permasalahannya. Ya, masih ada. Aku mau di sini saya mau bertanya nih tentang permasalahan regulasi terkait kelautan dan perikanan. Ada nggak sih undang-undang tentang permasalahan regulasi ini? Ya, pasti ada dong undang-undang itu sendiri. Nah, undang-undangnya itu ada di nomor 31 tahun 2004, itu tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009, yaitu tentang UU Perikanan. Sebenarnya udah cukup itu memberikan landasan arah dan kemajuan kebijakan tata kelola perikanan di Indonesia. Tapi pelaksanaannya itu dalam 2 dekade terakhir ini dipandang belum berjalan baik gitu loh. Jadi itu tuh berdampak pada kondisi stok ikan yang terus tertekan di semua unit WPP NRI itu sendiri. Nah, kondisi tersebut itu juga menunjukkan bahwa penangkapan ikan itu sudah berlebihan atau yang disebut itu overfishing. Ya. Nah, terus terjadi dan masih berlanjut hingga saat ini. Tapi meskipun begitu, soal jumlah tangkapan ikan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh KKP itu sendiri gitu. Oke, berarti masih ada ya permasalahan-permasalahan yang bahkan belum diselesaikan. Ya, benar. Berarti undang-undang ini masih harus ini ya, banyak progres yang harus diperbaiki lagi. Benar. Kalau yang kita tahu nih pada pemerintahan Jokowi, tadi kan seperti yang di awal, ini masih dalam pemerintahan Pak Jokowi ya. Ada nggak ya upaya evaluasi atau dana penegasan hukum dalam bidang kelautan dan perikanan tangkap? Pada periode pertama Pak Presiden Jokowi ini itu menunjukkan kemajuan yang berarti dalam upaya evaluasi dan ketegasan penegakan hukum itu sendiri di bidang perikanan tangkap. Nah, ketegasan itu terkait dengan kebijakan moratorium perizinan bagi kapal-kapal perikanan yang dibangun di luar negeri itu sendiri, atau yang disebut itu ex asing dan asing ya. Nah, meskipun seperti itu, pada saat yang sama pengendalian dan
penanganan terhadap kapal-kapal itu sendiri itu punya skala besar dan industri dalam negeri. Itu seperti kapal-kapal ikan Indonesia atau KII yang menggunakan cara ataupun alat tangkap merusak dan melakukan malapraktik gitulah ya di dalam UU fishing ini, atau tidak berjalan efektif lah ya gitu. Kalau perkembangannya atau keberadaan UU Perikanan dipandang semakin tidak relevan ya tadi yang sudah dikatakan, terutama untuk menjalankan prinsip dan tuntutan tentang pengelolaan perikanan yang lebih etis atau berkeadilan ya. Selain itu terdapat kebutuhan juga berarti untuk menciptakan pengelolaan perikanan yang berbasis pendekatan kaidah kehati-hatian mungkin untuk mengelola lebih dalam lagi. Ada nggak sih kayak dari Bapak Presiden ini upaya pembaharuan undang-undang untuk perikanan tangkap ini? Upaya dari Presiden Jokowi itu sendiri ya? Oke. Atau dalam masa pemerintahannya upayanya nih apa sih? Mungkin Presiden Jokowi itu udah mengupayakan kali ya pembaruan di UU Perikanan itu sendiri yang tadi saya jelaskan. Nah, tapi rancangan perubahannya itu, undang-undang itu belum ada dibahas lagi gitu loh di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ya kan. Nah, selama periode 2014 sampai 2009 itu ya masih belum dibahas juga di DPR itu. Nah, dorongan perubahan itu seharusnya sih juga perlu dibuat ya, dan bisa mewarnai dinamikanya itu sendiri dengan tata kelola kelautan dan perikanan itu. Tapi sayangnya ya, dengan masuknya pengaturan sektor kelautan dan perikanan itu sendiri ke dalam Omnibus Law, Omnibus UU Cipta, itu masih kebayang Omnibus Law ya sepertinya. Ya, itu bisa kayak lebih ke arah kebijakan pemerintahan Jokowi itu sendiri pada sektor kelautan dan perikanan itu justru mengindikasikan kemunduran gitu loh. Saya mau tanya lagi nih. Selain masalah regulasi dalam perikanan tangkap ini, persoalan lain nih di sektor kelautan dan perikanan itu ada apa lagi ya? Karena seperti yang kita tahu tadi ada soal kapal-kapal ya, berarti tentang perizinan kapal yang masuk, dan pasti harus melibatkan menteri, lembaga, atau mungkin izin ke daerah yang mau disinggahi. Ini apa sih, biasanya ada permasalahan lain nggak tentang perizinan itu sendiri? Iya, di luar atau masalah selain regulasi yang tadi kita bicarakan ya. Kalau untuk membahas soal perizinan itu pasti ada dong tentunya kayak izin-izinnya apa aja kan. Nah, berbagai perizinannya itu sendiri bisa diubah bentuknya oleh UU Cipta Kerja. Tapi yang perlu diperhatikan itu buat mewujudkan perekonomian berdasarkan pembangunan berkelanjutannya itu seperti perizinan yang harus diperhatikan itu ada kayak daya dukung ekosistem demi memastikan pemanfaatan sumber daya alam gitu yang dilakukan dalam batas berkelanjutan atau yang disebut dengan sustainability limit gitu. Berarti masih ini ya, ternyata masih banyak yang harus diperbaiki untuk undang-undang perikanan tangkap ini, dan ternyata dari pemerintahan sendiri pun masih belum dikelola lagi dan belum dikerjakan lagi ya. Berarti masih banyak nih kurangnya tentang perikanan masih tangkap banyak ini. lah, karena dalam perizinan itu sendiri itu kan memerlukan kayak surat izin usaha perikanannya itu, terus kayak persetujuan pengadaan kapal perikanan, terus juga ada akte apa sih itu namanya, grose kalau nggak salah itu ya. Terus ada buku kapal perikanannya juga, ada surat izin keterangan pemasangan transmitter atau yang disebut dengan VMS gitu. Terus surat izin penangkapan ikan atau yang disebut dengan CP. Ya, itu penting banget. Iya benar. Terus juga ada surat izin kapal kan tuh. Pasti harus ada kan kalau surat izin kapal. Terus yang terakhir tuh ada dokumen-dokumen operasionalnya itu. Banyak ya. Iya. Rumit gitu. Berarti. Apalagi tadi surat izin penangkapan ikan ya, itu harus banget, dan surat izin kapal pengangkutan biar
tidak ada lagi kapal-kapal asing yang masuk ke daerah kita nih. Gitu. Seru banget ya podcast kita kali ini. Iya, benar-benar. Banyak ternyata, dan ilmunya banyak yang kita bahas ya. Ternyata undang-undang perikanan tangkap ini masih harus terus dikaji, masih harus dikelola kembali juga ya, karena tadi yang seperti udah disampaikan masih banyak ternyata ini kapal yang masuk, kapal-kapal asing yang tidak mempunyai surat-surat, dan itu juga mempengaruhi bidang ekonomi ya, karena nanti ikan-ikannya kita tidak tahu berapa yang diambil, karena kalau tidak punya surat izin tangkap bagaimana kita bisa tahu ya. Benar. Oke, terima kasih ya Khofifah udah mau nih menjelaskan sedikit tentang undang-undang. Terima kasih juga loh. Ini bermanfaat banget gak sih buat yang nonton ya kan? Iya. Pasti yang nonton juga gampang nih memahami apa yang tadi kita bicarakan ya. Semoga ya bisa diambil ilmunya lah ya. Kita tutup ya. Iya. Oke, jadi aku atau saya dan Khofifah selesaikan podcast ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.